Hai guys, kembali lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti. Saya Humas Politeknik Negeri Cilacap kali ini mengadakan podcast bareng siapa nih ya, penasaran? Kali ini kita akan ketemu dengan salah satu alumni Politeknik Negeri Cilacap. Perkenalkan diri, siapa Mbak namanya? Nama saya Jahrona Matni Azizah, alumnus Teknik Elektronika tahun 2021. Oh, aku tuh inget banget Mbak Zahrona itu awal masuk tuh masih kinyis-kinyis gitu ya, masih cupu guys. Tapi sekarang sudah di samping saya sebagai alumni Politeknik Negeri Cilacap yang luar biasa. Perubahannya banyak sekali dari segi cara bicaranya, dari segi pembawaannya sudah luar biasa. Nah, itulah bedanya mungkin ketika kalian hanya lulusan SMA atau berbeda dengan kuliah, karena dengan kuliah itu wawasan juga pasti lebih luas ya Mas ya Mbak ya. Kemudian cara berpikirnya juga pasti lebih maju, mungkin lebih banyak kenal orang, lebih banyak banget tukar pikiran dengan orang-orang. Mbak Zahrona, ngomong-ngomong nih, kamu sekarang kerja di mana? Sekarang saya kerja di PT Nokola IoT Solution, Bu. Oh, di Nokola IoT Solution Cilacap ya? Iya, betul. Oh ya, saya pernah dengar itu luar biasa ya, perusahaan IoT Solution yang di Cilacap yang nomor 1 ya Bu ya. Iya Bu ya Mbak ya. Terus kamu di bagian apa nih di untuk Nokola? sekarang saya di IoT Engineer. IoT Engineer, itu tuh apa sih? Jadi kalau di Nokola itu kan memang produknya banyak ya, ada di sistem informasi maupun di perangkat gitu ya. Nah, kalau saya lebih di perangkatnya sih, jadi di electrical dan sebagainya. Oh gitu, jadi di Nokola itu memang kamu banget lah ya. Iya. Kompetensi kamu bisa dipakai di Nokola. Alhamdulillah kepake banget. Oh gitu. Dulu kenapa pertama kali memilih jurusan elektronika nih? Aku pengen tahu nih dari awal cerita kamu tuh kan, kamu dulu di SMK Negeri datang ya, di SMK Negeri itu jurusannya? Jurusan Teknik Otomasi Industri. Otomasi ini tiba-tiba memilih Politeknik Negeri Cilacap nih, kampus kamu. Kemudian prodinya Teknik Elektronika, itu apa alasannya? Untuk yang pertama karena masih satu bidang ya dari jurusan SMK. Kebetulan juga pengen belajar lebih dalam terkait bidang yang ada di SMK. Terus terkait prospek ke depan juga kepake banget ya untuk elektronika ini, apalagi untuk di bidang industrial 4.0 gitu ya Bu ya. Oh gitu. Memang sih kalau yang kita lihat ketika daftar kuliah pasti keluarannya apa gitu ya. Betul. Goalnya jadi apa sih Bu? Kok aku milih prodi ini sebenarnya untuk tujuannya apa gitu ya. Jadi bagus banget tuh Mbak Zahrona tuh ketika milih prodi atau mau daftar kuliah tuh searching dulu, googling nih. Oh, aku prodi ini nih biar aku tahu mau jadi apa. Masa kalian tiba-tiba milih ini tapi nggak tahu jadi apa. Nah, sekarang mulai riset nih, kalian mau kuliah di Politeknik Negeri Cilacap tuh prodinya ada berapa? Kita ada 10 prodi guys. Salah satunya adalah D4 Teknologi Rekayasa Mekatronik. Nah, ini kan lebih ke kita ngobrolin karena dulu belum ada mekatronik ya zaman kamu ya. Sebenarnya kalau mas mekatronik mungkin kamu akan memilih mekatronik ya. Iya, sepertinya seperti itu. Karena mekatronik kan emang versi lengkapnya gitu ya. Oh iya, ada mekanikal, ada elektrikalnya juga, ada informatikanya juga ya. Jadi kamu tuh dapat paket komplit. Sebenarnya kalau ada D4 mekatronik pasti Zahrona pasti milih itu. Cuman karena belum ada, jadi jurusan elektronika. Nah, dulu tuh kamu bikin TA apa? Tugas akhir apa pas di Politeknik? Kalau tugas akhir saya di robotika, untuk poinnya sih di KRPAI sih Bu, untuk robot berkaki pada saat itu. Jadi kamu ikut untuk UKM robotik? Betul sekali. Wah, iya, salah satu UKM di Politeknik adalah UKM robotik yang ada di bawah jurusan Teknik Elektro. Oh, berarti dulu di robotik sebagai apa? Dulu di robotik juga sebagai tim risetnya sih Bu, kebetulan. Wow, tim risetnya guys. Pernah juara berapa aja? Kalau zaman saya belum itu sih, belum ikutan ya. Oke. Tapi sekarang kemarin juara di kontes robot SAR, kita juara 2 guys. Sekarang lagi di Semarang untuk mengikuti tingkat lebih lanjut. Ya, kebetulan kan robotik kan juga lebih maju ya Bu ya. Kalau dulu kan zaman saya itu kan baru 1, sekarang itu udah semua itu maju semua loh, untuk maju ke nasionalnya itu masuk semua kategorinya gitu ya Bu ya. Jadi iya lebih banyak pilihannya. Jadi memang gitu sih, yang namanya mantan biasanya lebih menggoda lagi. Jadi kamu mau kuliah lagi di Politeknik nih? Kalau ada lanjut jenjang sih. Oke. Ya, kita pesan ke direktur-direktur ya untuk ada bisa konversi menjadi lebih tinggi ya, S2 mungkin ya. Terus aku nanya lagi Jahrona nih, dulu kamu di UKM robotik ya, itu
menyita waktu kamu banget kan. Tapi kamu bisa bagi waktu tuh. Iya, itu sih pintar-pintarnya kita dalam membagi waktu ya Bu ya. Jadi harus bisa mempertimbangkan mana yang kewajiban, mana tugas, itu tuh harus benar-benar dibagi sih gitu. Jadi memang kadang-kadang suka ada orang tuanya yang nanya, anak saya kok pulangnya malam sih Bu, masa sampai sekarang belum sampai rumah. Dia belum tahu kalau ada UKM robotik ini memang anaknya harus di kampus sampai malam ya. Dulu sampai malam nggak? Sampai pagi. Terus ditanya sama tetangga, wah habis dari mana gitu. Yang penting sih kegiatannya positif sih. Betul. Aman. Iya sih. Kalau kegiatan positif insya Allah juga orang-orang akan melihatnya secara positif. Dan sekarang kamu bisa menunjukkan nih ke mereka mungkin yang dulu nyinyir kamu itu pulangnya pagi. Nah sekarang udah menjadi orang lah ya. Dulu emang jadi apa Bu? Nah ini udah maksudnya udah sukses nih Mbak Zahrona. Sekarang di Nokola juga udah mau menempati jabatan yang penting. Terus aku mau nanya lagi nih, kan ini kita lagi penerimaan mahasiswa baru nih. Teman-teman mahasiswa baru itu banyak masih bingung. Apa sih, kenapa sih harus milih mekatronik? Zahrona bisa ngasih sedikit spill-nya nggak sih? Kenapa dulu juga milih elektronika dan kenapa di mekatronika selalu tadi luarannya katanya memang untuk mencari kerja gampang ya. Tapi bidang keilmuannya ngajarinnya apa aja tuh pas di kuliahan? Yang kamu ingat nih, masih ingat nggak? Masih ya, kurang lebih masih sih. Jadi kalau untuk terkait bidang elektronika ini ya, yang pasti kalau yang namanya kuliah itu kan kita mesti ada yang namanya itu project. Nah kalau dari project itu kan kita belajar dari awal kita desain, terus implementasinya seperti apa, lalu untuk trial and errornya seperti apa. Nah dari trial and errornya itu kan di situ kita banyak belajar, banyak pengalaman yang bisa buat jadi bekal kita ke depannya begitu sih Bu. Ada pengalaman yang menyedihkan nggak pas kuliah tuh? Misalnya dimarahin sama dosennya atau apa gitu? Pernah ya? Gimana ceritain. Ya, kalau itu sih kebetulan mungkin karena sakit ya. Sakit terus kebetulan oknam apa ya Mas? Iya. Itu sih yang ya menjadikan banget lah ya. Tapi kamu tetap bisa mengikutin ya setelah oknam itu lama ya. Alhamdulillah ya. Terus ini saya juga pengen tahu nih Mbak, kamu kan dulu cukup aktif juga ya di kampus ya. Saya ingat banget lah kamu jadi termasuk yang menonjol di kampus nih. Aku pengen tahu nih, selama kuliah itu strategi untuk mengatasi tekanan, kayak misalkan kamu kan TA nih harus selesai atau bikin project nih sama dosennya, itu gimana sih kamu cara menghadapi kesulitan tekanan-tekanan yang ada gitu? Kalau dari segi tekanan ya, pastikan kita itu bikin semacam jadwal gitu, buat semacam timeline untuk progres kita dalam misalkan buat tugas akhir atau apa. Lalu kita harus bisa mengendalikan mindset positif. Nah itu yang paling wajib sih. Terus kalau misalkan ada kesusahan, jangan diem aja gitu kan. Usahakan kita konsultasi dengan dosen atau kakak tingkat yang sekiranya bisa, itu akan membuat kita itu memecahkan masalah gitu sih. Oh gitu ya, jadi sering sharing ya. Jadi, ya betul. Pertemanan kamu juga ya memang harus yang ya bisa sharing sama ini gitu-gitu ya. Terus aku mau nanya lagi nih, kemarin kan kamu udah cerita tadi ya bahwa project TA kamu tuh bikin robot. Lebih detail lagi dong, robotnya tuh bikin robot seperti apa? Butuh waktu berapa lama tugas akhir itu? Kalau tugas akhir itu kurang lebih 3-4 bulan ya Bu. Dari awal sampai akhir itu 3-4 bulan ya. Terus jadi ya kan dari awal itu kan memang ada proposal gitu ya. Dari proposal itu kan pastinya kita bimbingan dulu ke dosen. Jadi apa yang mau diteliti gitu kan. Terus untuk langkah-langkahnya apa aja gitu kita kan harus tahu. Nah dari situ kita bisa mulai ngerjain mana dulu yang harus kita kerjakan. Terus lalu untuk semisal masih bingung ya, kita pastikan ada jadwal untuk bimbingan gitu. Nah usahakan kita itu punya materi untuk kita bimbingan gitu, paling enggak pas bimbingan itu nggak kosong banget gitu. Oh gitu. Iya, jadi paling nggak pas ada ketemu sama dosen tuh bener-bener udah punya materi apa yang akan ditanyakan, materi apa yang perlu dibantu sama dosennya. Jadi pas
selesai tepat waktu ya. Terus kamu berarti kan dibikin robot nih, dari desainnya kamu sendiri, bikinnya juga kamu sendiri, sampai bentuk jadi produknya tuh kamu sendiri. Iya, kebetulan. Tapi kebetulan kan saya meneruskan tugas akhir kakak tingkat gitu ya Bu. Iya. Jadi pas itu sih tinggal menyempurnakan sih Bu, kurang lebih. Gitu. Terus ini ya udah ya, Cuma ada tambahan. Cuma ada tambahan tugas saya, berarti kamu juga selesai tepat waktu dan luar biasa, kamu termasuk siswa terbaik guys. Nah ini aku mau nanya lagi nih, kenapa tiba-tiba kamu memilih bekerja di tempat yang sekarang? Bukan takdir loh ya, bukan takdir guys. Apa? Tiba-tiba kenapa? Atau memang sesuai dengan kompetensi kamu kah? Ya, kalau misalkan untuk yang bekerja di tempat sekarang, untuk yang pertama kan karena dulu itu pernah magang di situ Bu. Magang gitu. di PT Nokola IoT Solution, lalu kebetulan Ditawarin? Ditawarkan gitu. Nah, memang iya, kesempatan kalian nih buat mahasiswa yang masih magang, kesempatan ini tuh digunakan untuk meyakinkan industri atau instansi kalian tempat magang untuk bisa merekrut kalian ketika kalian sudah lulus. Jadi pas lulus itu langsung bekerja, gila banget. Jadi pas begitu terima ijazah langsung di hiring sama orang. Ini kan luar biasa banget, nggak nganggur sama sekali berarti. Alhamdulillah enggak. Ya ampun, ini kalau akreditasi pasti bagus banget. Lulusan yang lulus setelah 3 bulan, wah langsung banyak. Nah ini juga buat Politeknik Negeri Cilacap, kita ada namanya CDC, Career Development Center. Salah satunya adalah menjembatani mahasiswa kita supaya mendapatkan pekerjaan. Kita udah ada kerjasama banyak banget nih Mbak. Ada dengan PT JST, ada dengan kemarin baru hiring di sini PT Cemilo Gemilang. Nokola juga banyak loh alumni kita. Cuma memang belum hiring di kampus karena mereka mungkin sudah melihat nih bibit-bibit yang bagus, langsung mereka rekrut sendiri-sendiri gitu ya. Terus untuk proyek di Nokola sendiri nih, ini sekarang kamu lagi bikin proyek apa? Kalau untuk sekarang, kalau untuk yang sebelum-sebelumnya ya, pernah jadi junior assistant leadernya untuk project SIG Bu. Jadi kebetulan kan kalau dari KLHK itu kan punya aturan terkait CHEMS gitu ya. Itu kan CHEMS monitoring itu kan kondisi monitoringnya ada di pabrik itu kan untuk emisinya itu wajib dimonitoring. Nah itu di situ saya sebagai junior asistennya leader ya, untuk di bagian kayak ngurus timeline dan sebagainya. Terus gitu. untuk dari integrasi sistemnya kita ke KLHK gitu kan. Oh gitu. Ya. Berarti udah kayak otaknya Nokola nih. Kamu gajinya berapa? Relatif ya Bu, jangan enggak, ini maksudnya biar mahasiswa baru di rumah juga tahu nih. Oh ya, prospek untuk dimasuk di jurusan teknik elektronika di prodi mekatronik itu dengan salary gaji besar, terus pasti luarannya tadi udah dibilang ya, langsung bekerja guys. Jadi jangan nggak kaleng-kaleng ini prodi ini. Jadi begitu ini langsung nih sama instansi sama industri ditarik langsung langsung bekerja. Ada berapa teman-teman alumni Politeknik Negeri Cilacap yang sudah di sana? Sana lumayan banyak sih Bu. Banyak. Iya. Itu berawal dari magang berarti rata-rata mereka ditawarin? Ada yang dari magang, ada yang daftar. Apply juga. Oke. Jadi saya tuh ngerasa aku tahu banget nih awal-awalnya Zahrona masuk ke Politeknik Negeri Cilacap. Terus aku juga pengen Zahrona cerita deh tentang keluarga Zahrona. Jadi motivasi buat kalian juga bahwa dia itu tadinya lulusan di SMK Negeri Jawa Tengah. SMK Negeri Jawa Tengah, dimasuk di Politeknik Negeri Cilacap full beasiswa guys. Bener-bener dia tidak bayar spesial pun, enggak bayar spesial pun. Terus sekarang juga bayar ke Politeknik enggak, bener-bener gratis dari semester 1 sampai semester 3. Semester 3, semester 6 enggak bayar, betul, dari kelas 3. Jadi bener-bener gratis. Jadi ini kesempatan bagus buat kalian di rumah ya yang mahasiswa baru, kalau memang pengen kuliah dengan kendala biaya di Politeknik Negeri Cilacap, insya Allah banyak beasiswa yang bisa mengakomodir kalian. Jadi kalian jangan sampai biaya ini menjadi penghalang untuk bisa maju. Tapi luar biasa banget ibunya Zahrona, saya tahu banget bahwa dia tuh kepengen banget anaknya maju. Jadi walaupun dia perempuan, tapi di teknik elektro, ada berapa teknik elektro perempuan pas angkatan kamu? Kurang paham sih, maksudnya kayaknya sih cuma 1/4 itu kurang ya, sekitar 20%-an
itu perempuan, yang 80% itu laki-laki. Nah kan tetap walaupun ada semua di laki-laki tapi ada perempuannya, jadi nggak usah khawatir nih bagi perempuan, ibu aku mau daftar teknik elektronika tetapi nanti jangan-jangan aku cowok semua nih, nggak usah khawatir, ada perempuannya juga. Toh sekarang yang namanya ada persamaan gender ya, jadi dimanapun perempuan tetap harus sama lah ya, sama punya derajatnya, jadi tetap harus sama seperti laki-laki, jadi tidak ada perbedaan apapun. Ini terakhir nih Zahrona, aku tuh kepengen kamu ngasih, tadi kan udah cerita nih mekatronik, kenapa kamu milih prodinya, memang kamu banget, kompetensi yang kamu dapat juga luar biasa, sampai kamu belum lulus, belum wisuda sudah di hiring sama industri yang ada di Cilacap. Kemudian saya pengen kasih kamu ngasih sedikit saran atau masukan buat adik-adik kelas kamu mungkin yang masih bingung nih, karena ini kan jalur terakhir nih, jalur mandiri, masih bingung dan pengen daftar di Politeknik, prodinya apa, kenapa mereka harus memilih prodi D4 teknologi rekayasa mekatronik, kenapa? Jadi untuk adik-adik yang mau masuk di jurusan mekatronika, untuk jurusan mekatronika ini adalah versi lengkapnya dari jurusan mekanik, elektronika dan informatika, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk dulu saya kan di elektronika itu ya, di elektronika itu kan berarti kan belajar desain elektrikal dan programming yang di elektronikanya gitu. Nah, kalau untuk mekatronika itu tuh jadi itu ketika di industri itu tuh sangat dibutuhkan sekali, karena di industri itu kan yang namanya membuat alat atau memudahkan mendirikan sebuah project itu kan pasti yang kita butuh yang namanya itu dari desainnya itu baik desain mekanik, terus desain hardware, lalu desain electrical software, itu tuh kan dari awal gitu kan. Terus yang namanya mekatronik itu kan tadi kan ada mekanik, nah di situ kan mekanik setidaknya itu kita itu bisa belajar mekanik, lalu elektrika kita juga kita di situ belajar gitu kan. Jadi pas lagi di industrial itu sangat berguna sekali. Oh gitu. Jadi enggak hanya lebih ke softwarenya, juga hardwarenya. Jadi kalian tuh nggak rugi nih, karena di mekatronik itu paket komplit. Jadi pas kalian elektrikal juga sudah tahu. Terus nanti suruh mekanikal ditempatkan di mekanikal juga sudah tahu juga. Terus kalau misalkan lebih ke softwarenya juga sudah tahu. Jadi dari awal membangun suatu sistem, dari awal sampai jadi bentuk barangnya itu diajarin ya di mekatronik. Iya, paket komplit banget. Dan kita D4, jadi setara S1 guys. Selesai kita 4 tahun. Jadi menurut saya teknologi rekayasa mekatronik adalah jurusan yang memang lengkap banget, komplit. Terus aku juga mau nanya nih, kamu kira-kira kedepannya ini terakhir, kepengen jadi apa? Terus apa yang target yang akan kamu capai dalam jangka panjang dan jangka pendek? Jangka pendeknya dulu deh, pengen apa? Menikah mungkin? Waduh, pasti dong. Ya, untuk kedepannya saya ingin menjadi terutama kan pastinya kan untuk jadi manusia yang lebih baik gitu ya. Iya. Untuk lebih itunya sih sebenarnya lebih pengen ke engineer yang mumpuni, menunjukkan bahwa perempuan itu tuh nggak stuck gitu, maksudnya nggak intinya setara dengan laki-laki gitu. Jadi untuk adik-adik yang mau masuk di politeknik, terutama di bidang teknik gitu ya, nggak usah minder, terutama perempuan. Kalian bisa buktikan sendiri dengan cara kalian masing-masing, terutama kan banyak yang namanya project, banyak yang namanya ekstrakurikuler gitu ya. Kalian benar-benar ikut di situ gitu kan, benar-benar mendalami yang di situ gitu kan. Ibarat kata berenang sampai tujuan kalian tercapai begitu kan. Betul. Untuk kedepannya ya semoga saya bisa menjadi engineer yang lebih baik lagi Bu, seperti itu sih Bu. Iya. Jadi pengen banget berkarir kalau Zahrona tuh. Jadi ngerasa dia tuh harus tetap meningkatkan gitu ya. Yeah. Ya ini bener Zahrona bilang. Jadi kamu lihat sendiri kan, walaupun perempuan anak teknik tetap cantik guys, tetap penawan, tetap charming. Jadi nggak usah khawatir buat adik-adik mahasiswa baru yang di rumah.
anak teknik nanti kotor atau apa. Lihat sendiri sebelah saya tetap glowing guys. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti mereka gaya gambarannya di teknik nanti kotor tanganku nggak. Ini lihat nih tangannya halus banget loh guys. Gitu aja ya mungkin ya Zahrona ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mungkin tentang yang lainnya di podcast berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Zahrona. Terima kasih Bu. Ya, jadi pesannya tadi buat mahasiswa baru nggak usah takut. Baik laki-laki perempuan, pastikan pilihan kamu di D4 Teknologi Rekayasa Mekatronik. Jadi kita cukup sekian. Ada pantun ya sebentar ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Dari saya Tanda Kimarisanti dan Zahrona Matni Azizah. Selamat siang. Bye. Stay tune. Politeknik Negeri Cilacap, build the skill for the future.